Porsi perbandingan dari kekuatan pikiran sadar dan pikiran bawah sadar adalah 10% pikiran sadar dan 90% pikiran bawah sadar. Bisa kita bayangkan apa yang terjadi jika kedua level pikiran ini berkonflik. Perencanaan yang kita buat di pikiran sadar disabotase oleh program yang ada di pikiran bawah sadar. 90% menyabotase 10%. Apa yang akan terjadi? Bisa Anda bayangkan. Hal ini juga yang melatari munculnya banyak studi keilmuan untuk bisa berkomunikasi dengan pikiran bawah sadar. Bagaimana caranya agar pikiran bawah sadar mendukung perencanaan yang kita buat di pikiran sadar. Hal ini tidak mudah untuk dilakukan, tapi ada caranya. Pertanyaan ini juga yang seringkali masuk ke inbox saya di Instagram @alguska dan juga berbagai komentar di YouTube channel ini. Berbagai pertanyaan yang menginginkan saya membahas tentang cara kerja atau menyelaraskan pikiran sadar dan pikiran bawah sadar ini. Jawaban saya selalu sama dan sederhana. Untuk bisa menyelaraskan cara kerja pikiran sadar dan pikiran bawah sadar, pertama-tama kita perlu bisa berkomunikasi dengan pikiran bawah sadar. Untuk bisa berkomunikasi dengan pikiran bawah sadar, pertama-tama kita perlu memahami bagaimana cara pikiran bawah sadar menyampaikan pesan pada kita. Seperti apa lebih jelasnya? Simak uraiannya di Life Restoration serial video kali ini. Halo para sahabat sekalian dimanapun Anda berada, kembali berjumpa di Life Restoration serial video bersama saya Alguska Nalendra yang seperti biasa hadir membersamai Anda, menemani akhir minggu Anda, menjadikannya lebih penuh makna dengan menghadirkan berbagai inspirasi terkini seputar restorasi kehidupan dan transformasi diri. Termasuk topik yang akan kita bahas di episode kali ini yang akan mengulas bagaimana memahami cara kerja pikiran bawah sadar, karena yang satu ini akan sangat banyak berhubungan dengan proses restorasi kehidupan. Tapi pertama-tama, sebelum kita masuk ke bahasan di episode kita kali ini, kalau Anda karena bukan sebuah kebetulan baru pertama kali tiba di YouTube channel ini, Alguska Nalendra, maka saya ingin mengajak Anda untuk like dulu video kali ini, sehingga Anda bisa menemukannya nanti dengan lebih mudah di daftar video yang Anda sukai, dan juga subscribe YouTube channel ini, Alguska Nalendra, kalau Anda belum subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi, sehingga nantinya ketika saya mengunggah berbagai konten inspiratif terbaru di YouTube channel ini, termasuk karya-karya saya yang berhubungan dengan dunia pikiran dan transformasi diri, Anda bisa menjadi salah satu dari mereka yang pertama kali mendapatkan informasinya. Kembali ke bahasan kita di episode kali ini, seperti yang saya katakan di awal pembuka video kali ini, bahwa cara kerja pikiran sadar dan pikiran bawah sadar adalah 10% pikiran sadar dan 90% pikiran bawah sadar. Bisa kita bayangkan seperti apa jadinya jika pikiran bawah sadar mendukung target dan rencana yang kita tetapkan di pikiran sadar. 90% mendukung 10%. Bukankah dahsyat sekali rasanya? Tapi bagaimana kalau ternyata 90% ini malah menyabotase yang 10%? Artinya berbagai rencana dan keputusan yang kita buat di pikiran sadar ternyata berlawanan dengan program yang ada di pikiran bawah sadar. Tentu bisa Anda bayangkan seberapa sulit dan seberapa terseok-seoknya perjalanan ini jadinya. Langsung saja ke inti bahasannya. Intinya bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan pikiran bawah sadar agar kita bisa nantinya menyelaraskan program yang ada di dalamnya agar sejalan dengan perencanaan dan keputusan yang kita buat di pikiran sadar. Tentunya, pertama-tama perlu kita pahami dulu bagaimana cara pikiran bawah sadar berkomunikasi dengan kita, menyampaikan pesannya pada kita. Baru kemudian kita belajar untuk menyikapinya. Yang akan kita bahas di video kali ini adalah bagaimana cara memahami pesan yang diberikan oleh pikiran bawah sadar. Tentu saja, komunikasi adalah proses dua arah. Bagaimana kita bisa menyampaikan pesan pada pikiran bawah sadar kalau kita sendiri tidak bisa memahami pesan yang diberikannya? Maka daripada kita belajar bagaimana cara memberikan pesan pada pikiran bawah sadar lewat sugesti, afirmasi, dan berbagai hal lainnya, mari pertama-tama kita kembali ke hal yang paling mendasar dulu, kita pahami cara kerja pikiran bawah sadar dalam menyampaikan pesan-pesannya. Sebelum kita masuk ke bahasan tentang bagaimana cara pikiran bawah sadar berkomunikasi dengan kita, pertama-tama kita juga perlu paham mengapa pikiran bawah sadar berkomunikasi dengan kita. Dasar pemahaman sederhana yang perlu kita pahami adalah bahwa pikiran bawah sadar adalah bagian dari sistem kesadaran kita yang memiliki fungsi dasar untuk melindungi kita. Ia memiliki fungsi dasar untuk mendekatkan kita pada hal-hal yang dirasa baik dan menghindarkan kita dari hal-hal yang dirasa ancaman.
Begitu juga jika dihubungkan dengan target perencanaan yang kita tetapkan di pikiran sadar. Jika target perencanaan yang kita tetapkan di pikiran sadar dirasa akan membawa kebaikan atau menghindarkan kita dari sebuah situasi yang dirasa mengancam, maka pikiran bawah sadar akan mendukung target perencanaan yang kita buat. Tapi lain ceritanya, jika target perencanaan yang kita buat dirasa tidak membawa kebaikan atau malah justru merugikan, maka pikiran bawah sadar akan bekerja sebaik mungkin untuk menghindarkan kita dari tercapainya target tersebut karena ia tidak mau kita terkena mara bahaya. Agak aneh memang, tapi demikianlah logika pikiran bawah sadar. Apa yang tersimpan di dalamnya diyakini sebagaimana adanya. Meskipun menurut logika pikiran sadar hal itu aneh, tapi logika pikiran bawah sadar bekerja dengan caranya sendiri. Bagaimana pikiran bawah sadar bisa memiliki logikanya ini? Hal ini sudah pernah saya bahas di berbagai episode di podcast saya di Life Restoration Podcast di Spotify, termasuk juga yang saya tayangkan di YouTube channel ini di dalam playlist Life Restoration Podcast. Dan bahkan saya juga pernah mengulasnya secara mendasar di berbagai episode terdahulu. Silakan Anda kunjungi dulu berbagai episode itu agar mendapatkan jawaban bagaimana pikiran bawah sadar terbentuk dan bagaimana pikiran bawah sadar memiliki logika tersendiri yang ada di dalamnya. Di video kali ini kita bahas secara sekilas saja. Berbeda dengan pikiran sadar yang baru terbentuk di usia-usia tertentu, pikiran bawah sadar sudah terbentuk sejak kita berada di dalam janin. Berbagai informasi yang kita serap sejak kita berada di dalam janin dan melalui proses tumbuh kembang diserap oleh pikiran bawah sadar dan dijadikan acuan untuk merespon informasi sejenis lainnya. Bisa jadi di masa lalu, karena keterbatasan kita dalam menilai sebuah situasi, kita merasa situasi tertentu membahayakan. Kita menganggap itu sebagai ancaman. Maka pikiran bawah sadar kemudian menjalankan fungsi proteksinya untuk menghindarkan kita dari situasi tersebut. Tapi bisa jadi dalam perkembangannya, ternyata kita menyadari bahwa hal itu menjadi sesuatu yang kita butuhkan. Contohnya saja, misalnya seseorang yang pernah mengalami permasalahan dengan orang-orang kaya sewaktu kecil. Ia merasa bahwa orang-orang kaya adalah orang-orang yang sombong. Ia merasa orang-orang kaya adalah orang-orang yang perlu dijauhi karena mereka tidak tahu caranya bersikap dengan baik. Maka program di pikiran bawah sadar terbentuk untuk menghindari orang kaya yang dengan kata lain menghindari kekayaan. Tapi di kemudian hari orang ini menyadari bahwa ternyata ia butuh kekayaan. Ia butuh untuk bisa memiliki banyak uang agar bisa memenuhi kebutuhan hidupnya dan menolong orang di sekitarnya. Maka ia mulai bekerja keras. Ia mulai membuat berbagai perencanaan untuk bisa mengumpulkan kekayaan dalam hidupnya. Tapi apa daya, program yang ada di pikiran bawah sadar tidak sejalan dengan keinginan yang ada di pikiran sadar karena ia menganggap kekayaan sebagai hal yang negatif. Apa yang terjadi di sini? Perencanaan yang dibuat oleh pikiran sadar akan terus disabotase oleh program yang ada di pikiran bawah sadar. Hal ini juga yang seringkali menjadikan munculnya hambatan dan rintangan yang entah dari mana yang ada saja menghancurkan atau menghalangi berbagai perencanaan yang dibuat. Inti sederhananya adalah pikiran bawah sadar menyimpan berbagai program yang terbentuk dari pengalaman tumbuh kembang kita. Program ini bisa merupakan program positif, bisa merupakan program negatif. Utamanya kalau ada trauma atau luka batin di dalamnya. Yang terjadi adalah berbagai program yang terbentuk di masa tumbuh kembang ini akan menentukan seperti apa kualitas hidup kita di masa kini dan masa depan nantinya. Karena dengan program itulah kita merespon kehidupan di luar diri kita. Sayangnya, diri kita di masa kini sudah kesulitan untuk bisa berkomunikasi dengan pikiran bawah sadar ini, karena memang cara kerjanya beroperasi di level kesadaran yang berbeda. Yang terjadi adalah saat ini kita merespon kehidupan berdasarkan program-program lama yang sudah terlanjur ada di dalamnya. Kita sendiri tidak tahu program apa yang mungkin saja menghambat kualitas pencapaian kita. Untuk itulah kita perlu memahami bagaimana perencanaan yang kita buat bisa disabotase oleh pikiran bawah sadar karena ternyata ia tidak setuju dengan perencanaan yang kita buat itu, atau ia tidak setuju dengan keinginan kita untuk menjalani kualitas hidup dengan cara tertentu. Ketidaksetujuan itu akan disampaikan dalam bentuk sebuah proses komunikasi. Untuk itu, mari kita pahami bagaimana cara pikiran bawah sadar berkomunikasi dengan pikiran sadar untuk menyampaikan pesannya atas suatu hal. Nah, pikiran bawah sadar baru akan menyampaikan pesannya jika ia merasa bahwa ada sesuatu yang harus ia respon di luar diri kita. Artinya, biasanya gejolak yang ada di pikiran bawah sadar muncul ketika kita membuat sebuah rencana-rencana tertentu di pikiran sadar yang kita anggap berguna untuk menata kehidupan kita. Diri kita di masa lalu tumbuh dengan berbagai macam proses tumbuh kembang. Di berbagai proses tumbuh kembang ini ada masa di mana kita tidak memikirkan masa depan. Kita hanya menjalani kehidupan dengan mengikuti pola asuh yang diberikan oleh keluarga kita. Akan tiba waktunya di mana kita mulai merancang kehidupan kita sendiri. Disinilah apa yang kita rancang bisa jadi berbentrokan dengan program yang pernah terbentuk di masa pengasuhan atau tumbuh kembang kita dulu. Ketika keinginan ini bentrok dengan program yang ada di pikiran bawah sadar, yang terjadi adalah sebuah respon. Pikiran bawah sadar akan mulai menyampaikan pesannya pada kita bahwa ia
ia merasa tidak nyaman dengan keinginan kita untuk menjalani kualitas kehidupan yang lebih baik itu. Karena meskipun itu kita rasa baik secara sadar, tapi secara bawah sadar hal itu tetap dimaknai sebagai bukan hal yang baik. Maka ia akan melakukan berbagai cara untuk menghindari hal tersebut. Nah, berbagai cara inilah yang tadi saya katakan sebagai pikiran bawah sadar berkomunikasi dengan pikiran sadar. Pertama-tama ia akan berkomunikasi dengan kita dulu. Setelah berkomunikasi, baru ia akan mulai mengeluarkan berbagai hambatan karena ia tidak ingin kita mewujudkan hal tersebut yang dirasanya mengancam. Saya menggolongkan ada 4 cara bagi pikiran bawah sadar untuk memberikan pesan komunikatifnya pada kita. Melalui 4 cara inilah pikiran bawah sadar berkomunikasi dengan kita. Kita pahami keempat cara ini, paling tidak kita bisa lebih peka bahwa saat itu pikiran bawah sadar sedang menyampaikan pesannya pada kita. Tapi 4 cara ini hanya sebuah kesimpulan praktis ya. Bisa jadi lain praktisi, lain cara memahami atau cara menerjemahkan cara pikiran bawah sadar bekerja ini. Ini adalah cara saya, bukan cara yang paling benar, tapi saya menemukan cara ini mudah untuk menjelaskan pada orang-orang di sekitar saya, termasuk para klien yang menjalani sesi coaching dan hipnoterapi bersama saya. Apa saja keempat cara ini? Yang pertama, reaksi fisik. Yang kedua, reaksi emosi. Yang ketiga, ketertarikan otomatis. Dan yang keempat, yaitu kejadian berulang. Mari kita mulai membahasnya, dimulai dari yang pertama. Yang pertama adalah reaksi fisik. Reaksi fisik ini diwakili dengan sistem kerja tubuh kita atau cara kerja organ dalam diri kita. Yang satu ini tidak selalu harus berhubungan dengan perencanaan yang kita buat di pikiran sadar. Sederhananya begini, pikiran bawah sadar berfungsi menyimpan berbagai macam memori, termasuk emosi di dalamnya. Jika ia merasa bahwa ada memori dengan terlalu banyak muatan emosi negatif di dalamnya, maka sudah jelas muatan emosi negatif ini akan menimbulkan ketidaknyamanan dalam sistem kesadaran kita. Maka pikiran bawah sadar akan mulai memberikan tanda bahwa di dalam diri kita ada sesuatu yang harus dibenahi. Tapi ada kalanya tanda ini tidak bisa kita pahami. Maka pikiran bawah sadar mulai meneruskan cara kerjanya dalam bentuk memberikan sensasi fisik. Sensasi fisik ini bisa berupa sensasi tertentu, hanya seperti kedutan, getaran, dan berbagai sensasi kecil lainnya, sampai ke yang cukup parah mengakibatkan penyakit psikosomatis. Di berbagai jenis penyakit psikosomatis yang saya bantu tangani pada diri klien saya, ternyata ada berbagai jenis luka batin dan trauma yang tersimpan di sana. Dengan kata lain, penyakit psikosomatis itu menjadi sebuah cara bagi pikiran bawah sadar untuk menyampaikan pada pikiran sadar bahwa ada sebuah muatan traumatis yang harus mereka lepaskan dalam hidupnya, karena kalau muatan traumatis itu tidak dilepaskan, akan terlalu banyak masalah muncul dalam hidup mereka. Jadi demikianlah keunikannya. Meskipun memang nampak seperti sebuah kesakitan atau kemalangan, tapi dengan cara itulah pikiran bawah sadar menyampaikan pesannya pada kita. Ia ingin kita melepaskan muatan trauma atau luka yang ada di dalamnya agar kita bisa menjalani kehidupan yang lebih baik. Atau memang muatan trauma dan luka itu sudah sedemikian mengganggu sistem kesadaran kita sehingga ia ingin muatan trauma itu dilepaskan. Artinya, daripada kita sibuk mengutuki, mari kita belajar untuk memahami diri. Mari kita belajar memahami berbagai sensasi fisik yang kita alami agar kita tahu ada pesan apa yang sedang coba disampaikan oleh pikiran bawah sadar kita. Termasuk kalau sensasi fisik ini sudah berkembang menjadi rasa sakit atau bahkan penyakit psikosomatis. Mari kita pahami apa yang sedang pikiran bawah sadar coba sampaikan pada kita. Apa yang ia ingin kita lepaskan atau sembuhkan dari hidup kita agar ketika kita lepaskan dan sembuhkan, penyakit fisik itu hilang. Bukan maksudnya hilang begitu saja, tapi kata hilang ini menandakan pesannya sudah diterima. Pesannya sudah diterima, dijalankan, dan disikapi dengan baik. Sehingga ia tidak perlu lagi memberikan pesan itu. Dengan kata lain, gejala masalahnya pun ikut menghilang. Yang kedua yaitu reaksi emosional. Reaksi emosional ini berhubungan dengan ketidaknyamanan psikis yang kita alami ketika kita menjalani situasi tertentu. Ada orang-orang tertentu yang mengalami fobia atau kecemasan pada situasi-situasi tertentu. Tanpa disadari, reaksi emosional yang berdampak negatif yang muncul dalam diri mereka ketika berada di situasi-situasi itu sebetulnya mencerminkan pengalaman yang pernah dialami pikiran bawah sadar di masa lalu yang sejenis dengan situasi itu. Sehingga ketika situasi itu terjadi lagi, mereka merasa ancaman lama yang pernah terjadi itu kembali terjadi dalam diri mereka dan mulai memberikan berbagai reaksi emosional negatif agar mereka menghindari situasi itu. Jika kita sadari lebih jauh, sebetulnya keinginan untuk menghindari situasi itu menandakan bahwa ada sesuatu yang belum bisa kita pahami, belum bisa kita lepaskan dalam sistem kesadaran kita yang menyebabkan terjadinya luka itu. Maka sama halnya dengan poin sebelumnya, mari memahami berbagai jenis lika-liku perasaan dalam diri kita, terutama berbagai ketidaknyamanan yang muncul ketika kita menghadapi berbagai situasi tertentu. Entah itu ketika memikirkan perencanaan tertentu, muncul ketidaknyamanan misalnya, muncul rasa cemas, muncul rasa ragu, muncul rasa takut misalnya, atau rasa-rasa lain yang sulit dijelaskan, atau munculnya emosi negatif ketika kita berada di situasi-situasi tertentu yang kita sendiri tidak pahami. Kenapa kita harus merasakan berbagai perasaan negatif ini? Perasaan yang berdampak
berdampak negatif tepatnya. Karena bukan perasaan yang negatif, dampaknya yang bersifat negatif. Perasaan itu sendiri bersifat positif karena ia ingin memberikan pesan pada kita untuk membereskan sebuah permasalahan yang pernah tercipta di dalamnya dulu yang tersimpan di sistem kesadaran pikiran bawah sadar kita. Yang ketiga yaitu yang saya sebut sebagai ketertarikan otomatis. Maksud dari ketertarikan otomatis ini entah kenapa atensi kita dengan mudahnya tertuju atau memerhatikan hal-hal tertentu yang bisa jadi setiap hari ada, tapi dulu kita tidak sadari, namun selama kurun waktu tertentu entah kenapa atensi kita tertuju pada benda-benda itu. Ada beberapa orang yang seringkali mengatakan misalnya, entah kenapa beberapa hari ini kenapa ya kok saya sering melihat angka 7? Entah kenapa beberapa hari ini saya seringkali melihat angka ganda yang datang di sekitar saya, 77 misalnya, 11, 22, atau 10, 10, dan lain sebagainya. Mungkin saja sehari-hari angka itu ada di sekitar mereka, tapi atensi mereka tidak terarah ke sana. Dan entah kenapa di periode itu pikiran bawah sadar mengarahkan atensi mereka pada hal-hal itu karena ia merasa ada satu petunjuk di dalam hal itu untuk ia pahami. Ketertarikan otomatis ini bisa tertuju juga pada hal lain. Bisa saja ada orang tertentu yang entah kenapa akhir-akhir ini kok saya sering sekali melihat berita tentang bullying. Akhir-akhir ini kok saya sering kali melihat berita tentang ini, tentang itu, dan lain sebagainya. Bisa jadi dalam keseharian berita-berita itu ada, tapi atensi kita tidak terarah ke sana. Dan di kurun waktu itu, pikiran bawah sadar kita mengarahkan atensi kita ke sana, dan ketika melihat hal tersebut muncul sebuah reaksi emosi atau bahkan mungkin reaksi fisik yang menjadikan kita akhirnya menyadari bahwa ada sesuatu yang coba disampaikan oleh pikiran bawah sadar kita yang diwakili oleh hadirnya objek-objek itu di sekitar kita. Salah satu bentuk ketertarikan otomatis ini dalam wujudnya yang lain yaitu mimpi. Yes, mimpi adalah salah satu cara bagi pikiran bawah sadar kita untuk menyampaikan pesan pada kita bahwa objek-objek yang dilihat, yang dihadirkan dalam mimpi itu termasuk perasaan yang kita rasakan di dalamnya mewakili sesuatu dalam hidup kita yang perlu kita sikapi. Tapi saya tidak akan berpanjang lebar untuk hal satu ini karena bahasan tentang arti mimpi ini baru saja saya luncurkan di episode terakhir di podcast saya. Ada di Life Restoration Podcast di Spotify dan juga di YouTube channel ini yang bisa Anda temukan dengan judul Arti di Balik Mimpi Anda. Silakan temukan bahasannya di sana. Anda akan menyadari bahwa ternyata mimpi adalah jawaban dari pikiran bawah sadar atas sebuah reaksi atau situasi yang perlu kita sikapi dengan baik. Yang keempat dan yang terakhir yaitu kejadian berulang. Mungkin saja ada beberapa orang yang mengalami kejadian yang aneh karena kejadian itu memang memberikan ketidaknyamanan dan bisa jadi seperti sebuah kegagalan, tapi berulang dan ada sebuah pola yang spesifik. Seolah-olah muncul sebuah kesadaran dalam diri mereka yang mulai menyadari, nah, sudah seperti ini sebentar lagi kayaknya akan terjadi sesuatu nih. Muncul suara seperti itu dan entah kenapa hal itu terjadi. Intuisi mereka seolah memberitahu bahwa ada yang ganjil dengan hal ini. Nah, intuisi juga sebetulnya merupakan salah satu cara bagi pikiran bawah sadar untuk berkomunikasi dengan kita. Dan intuisi ini seringkali bermain di dalam pola kejadian yang berulang. Bukan berarti setiap kejadian itu adalah pesan dari pikiran bawah sadar. Iya, di level filosofis memang demikian, tapi kita tidak masuk ke sana dulu lah. Yang kita bicarakan adalah kejadian yang berulang dan berpola. Ada banyak kejadian yang kita alami dan tidak semua bisa kita katakan sebagai cara pikiran bawah sadar berkomunikasi dengan kita. Tapi ketika sebuah kejadian terjadi berulang dan perlahan-lahan kita mulai bisa menemukan polanya, artinya ada sebuah pesan yang coba dihadirkan oleh pikiran bawah sadar untuk kita menyadari di dalam diri kita ada apa yang perlu kita sikapi. Apakah ada luka, apakah ada trauma, ataukah ada keyakinan lama yang membatasi yang pernah tercipta di masa tumbuh kembang kita yang perlu kita bereskan karena berbagai program itu sudah tidak sejalan dengan kepentingan dan perencanaan yang ada di pikiran sadar. Kejadian berulang berpola ini bisa muncul di berbagai aspek. Anda mungkin pernah melihat ada orang-orang yang berkali-kali ditipu dengan cara yang kurang lebih sama. Ada berbagai orang yang mungkin saja mengalami pola kegagalan yang itu-itu lagi. Meskipun kita melihatnya mungkin sebagai bentuk musibah atau kita mengatakan bahwa itu belum jodoh, perlu kita pahami dulu, jangan-jangan ada pola yang sama di dalamnya. Berbagai pola itulah yang secara tidak langsung melambangkan program yang ada di pikiran bawah sadar. Artinya, pikiran bawah sadar sebetulnya tahu bahwa kita menginginkan sesuatu perubahan, kita menginginkan satu hal kebaikan, tapi ia juga tahu bahwa program yang ada di dalamnya tidak sejalan dengan perencanaan itu. Maka berbagai jenis kemalangan, kesakitan, ataupun berbagai hal yang tidak menyenangkan itu terjadi bukan sebagai bentuk penghukuman darinya, melainkan tanda agar kita melepaskan berbagai hal di dalamnya yang sudah tidak lagi relevan dengan kedewasaan kita di masa kini. Bisa jadi berbagai hal itu tercipta di masa lalu karena keterbatasan kita, karena kita belum tahu, karena kita masih rapuh dan berbagai faktor lainnya. Jadi kita di masa kini sudah lebih matang dan kita siap untuk melanjutkan hidup menuju arah yang lebih baik. Disitulah pikiran bawah sadar tahu bahwa program yang ada di dalamnya sudah tidak lagi relevan dengan kepentingan itu. Maka ia memberikan tanda-tanda tadi dalam hidup kita sebagai tanda agar kita melepaskan berbagai beban yang ada di dalamnya agar kita bisa melaju dengan lebih efektif lagi.
Jadi, pikiran bawah sadar kita menyayangi kita. Maka, sayangi juga pikiran bawah sadar ini, pahami juga pesan-pesan yang coba diberikannya. Sekian dulu untuk video kali ini. Lagi-lagi, video kali ini pun cukup singkat, tapi paling tidak semoga apa yang kita bahas di video kali ini memberikan sebuah pandangan tersendiri tentang bagaimana cara pikiran bawah sadar bekerja, bahwa ia ingin melindungi kita, ia menyayangi kita, dan ia memberikan pesannya pada kita dengan berbagai cara yang unik. Di video kali ini, kita membahasnya dengan 4 cara: reaksi fisik, reaksi emosional, ketertarikan otomatis, dan kejadian berulang. Mari sadari, 4 cara ini apa saja yang seringkali terjadi dalam hidup kita. Ketika kita sudah memahaminya, temukan cara untuk menyikapinya. Dengan cara itulah kita mulai berkomunikasi dan menyelaraskan diri kita dengan pikiran bawah sadar. Akhir kata, sampai jumpa di episode berikutnya. Ingat, like video ini agar Anda bisa menemukannya dengan lebih mudah nanti di daftar video yang Anda sukai. Subscribe juga YouTube channel ini, Alguskan Nalendra, kalau Anda belum subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi, sehingga nantinya Anda bisa menjadi salah satu dari mereka yang pertama mendapatkan informasi setiap kali saya mengunggah berbagai konten terbaru di YouTube channel ini. Akhir kata, sampai jumpa di episode berikutnya. Salam sehat, berkah berlimpah, damai, dan bahagia selalu.